Ustadz Hafiz Al-Bantani. Padanya alaihi falyatafaddal maskur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang presiden aja bangga sama kedudukannya, seorang raja bangga dengan kekaisarannya, seorang ilmuwan bangga dengan kebotakannya, karena ilmuwan itu pasti botak. Itu aja bangga dengan ilmuannya, maka kita harus bangga dengan salam kita. Saya ulangi karena salamnya tadi kurang tepat. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak semua. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semua itu milik Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada sang proklamator kita, kepada sang pembimbing kita yang merubah dari zaman kejahilan menuju zaman yang terang benderang ini. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hari ini kita kumpul dalam acara Maulidun Nabi. Kita peringati hari besarnya Nabi, kita peringati kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah juga kita sebagai umatnya Nabi, kita bersyukur atas apa kelahiran beliau. Ketika kalau semisal Allah tidak menciptakan beliau, maka Allah tidak akan menciptakan bumi. Ketika Allah tidak menciptakan beliau, maka Allah tidak akan menciptakan surga. Ketika Allah tidak menciptakan beliau, maka Allah tidak akan menciptakan neraka. Maka bersyukur kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, guru besar di Mekah. Beliau ketika sedang di Mekah bersama para rombongan haji, beliau itu berada di makam Rasulullah. Ketika beliau berada di makam Rasulullah, beliau seperti berada dalam keadaan spiritual. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ketika berada di sana seperti mengalami spiritual. Kenapa mengalami spiritual? Karena beliau menjumpai Nabi. Karena Nabi berada ketika Sayyid itu berada di dalam. Nah, ketika Nabi Muhammad, ketika Sayyid Alawi Al-Maliki bertemu Nabi di sana, melalui kasar mata beliau dibukakan oleh Allah untuk bertemu Nabi. Tapi Sayyid Alawi Al-Maliki melihat Nabi di belakangnya banyak rombongan. Di belakangnya banyak orang, maka Sayyid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang ada di belakang engkau?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata beliau, "Mereka adalah yang mencintaiku. Mereka adalah yang mencintaiku dan aku pun mencintai mereka." Maka Sayyid tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" "Mereka yang engkau cintai dan engkau pun mencintai mereka ya Rasulullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
mereka adalah umat-umatku yang beradab dari Indonesia. Maka dari itu, dari cerita Sayyid Alawi Al-Maliki, kita bisa pelajari bahwa Indonesia adalah tempat yang satu-satunya ketika Maulid Nabi selalu diadakan. Ketika Maulid Nabi, kita pesta pora, kita adakan pengajian. Kenapa kita mengadakan pengajian? Kita mengadakan Maulid karena menurut daripada hadis, musuh-musuh Nabi ketika pada zaman saat itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu dan Abu Jahal. Mungkin di sana ketika mereka sudah di akhirat, ketika nanti di alam mahsyar nanti, mereka di hari Senin, di hari kelahiran Nabi Muhammad, mereka itu Allah ringankan azabnya, Allah ringankan siksanya. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat lahir Nabi Muhammad, mereka seperti membanggakan Nabi, karena pada saat itu Rasulullah belum diutus menjadi Nabi. Pada saat itu masih manusia biasa menurut mereka. Makanya mereka itu menyambut kelahiran Nabi. Nah, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu lainnya, ketika hari kelahiran Nabi diringankan oleh Allah azabnya. Seperti itu, makanya kita sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini sudah seharusnya kita selalu menyambut kelahiran Nabi dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bangganya merayakan Nabi Muhammad karena apa? Nabi Adam alaihi salam, menurut di kitab Nasaihul Ibadah dijelaskan di sana bahwa Nabi Adam alaihi salam, bapak dari bapak yang manusia, itu iri kepada kita, bukan iri kepada Nabi, tapi iri kepada kita, iri kepada umat dan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam iri kepada Nabi Muhammad? Yang pertama kata Nabi Adam, aku iri dengan umat Nabi Muhammad karena ketika mereka melaksanakan maksiat, ketika mereka melaksanakan suatu kejahatan, maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dimanapun dan kapanpun. Tapi Nabi Adam alaihi salam cuma gara-gara makan buah kuldi. Nabi Adam cuma makan buah kuldi. Nabi Adam makan satu dan Siti Hawa makan dua. Nabi Adam makan satu, laki-laki jadi jagung atau jenggot. Nah, ibu-ibu, Siti Hawa makan buah kuldi, berapa ibu? Dua. Maka jadinya apa? Nah, di situ Nabi Adam jadikan jagung dan Siti Hawa makan dua, itu dijadikan itu pokoknya ya. Itu pokoknya. Untung aja Siti Hawa atau Bunda Hawa makan cuma dua. Coba kalau makan tiga, ibu-ibu bisa dibayangin. Kalau Siti Hawa makan tiga itu repot. Itu kalau Siti Hawa makan 22, kalau nggak satu aja repot, jadinya kayak tumor. Untungnya makan dua, jadi seimbang kanan dan kiri. Kalau bikinnya tiga, kalau makannya tiga repot. Dan alhamdulillahnya Allah menciptakan Siti Hawa karena makan buah dua tadi ditaruhnya di atas. Coba kalau taruhnya di dengkul, kan repot ya Bu ya. Kalau mau nyusin anaknya, nah sini nak repot Bu, ya kan? Nah itulah kehebatan Allah. Itu yang pertama tadi, Nabi Adam iri kepada umat Rasulullah karena ketika tobat, ketika melakukan maksiat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dimanapun dan apapun. Yang kedua kata Nabi Adam apa? Aku iri kepada umat Rasulullah karena ketika mereka melakukan maksiat, ketika aku melaksanakan maksiat, kata Nabi Adam, aku maksiat cuma gara-gara makan buah kuldi. Itu Allah telanjangkan aku, kata Nabi Adam. Nabi Adam di atas sana pakai baju di surga. Nah, ketika turun ke muka bumi, Allah turunkan ke muka bumi, Allah usir dari surga ke bumi. Itu Nabi Adam dan istrinya tidak memakai baju. Nah, Nabi Adam makan buah kuldi, tidak pakai baju.
Allah melepaskan pakaiannya. Tapi kata Nabi Adam, umat-umat Rasulullah ketika melakukan maksiat, bahkan ketika maksiat dalam keadaan telanjang. Berarti Bu maksudnya Bu? Dalam keadaan telanjang. Ketika mereka dalam melakukan maksiat dalam keadaan telanjang, selesai mereka melakukan maksiat, Allah kembalikan bajunya. Allah kasih lagi dia bajunya, fasilitas bajunya. Kan nggak mungkin orang habis dari pela-pela telanjang di dalam kamar keluar nggak pakai baju, nggak mungkin. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala tetap menggunakan kita baju, kasih fasilitas kita baju. Nabi Adam diri kepada kita. Yang kedua tadi, ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan maksiat itu Allah tetapkan bajunya. Tapi Nabi Adam ketika melakukan maksiat itu Allah melanjutkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, irinya Nabi Adam kepada umat Rasulullah itu ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan maksiat, melakukan maksiat itu umat Rasulullah tidak dipisahkan dengan istrinya, tidak dipisahkan dengan istrinya. Bu, sehat? Bu, lapar? Sana kita ada Bu? Banyak, alhamdulillah. Selamat datang buat kiai kita. Assalamualaikum Kiai. Tadi yang ketiga, umat Rasulullah ketika melaksanakan maksiat Allah tidak pisahkan yang laki-laki dengan perempuan, yang suami tidak dipisahkan dengan istrinya, suami tidak dipisahkan dengan anak-anaknya. Tapi Nabi Adam kata beliau, aku ketika melaksanakan maksiat cuma makan perkara buah beruding satu biji, Siti Hawa makan dua, itu Allah pisahkan aku. Allah turunkan aku dari surga ke bumi, dari pojok A ke pojok Z. Itu jauh Bu, jaraknya jauh. Tapi Allah satukan mereka di kota Mekah. Pada saat itu Allah baru terima taubatnya. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam juga bertobat kepada Allah, tidak Allah langsung kasih taubat. Ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, baru Allah menerima taubatnya beliau. Kata Allah, kalau tidak ada Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, maka tidak akan aku terima taubatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Karena ketika mereka melakukan maksiat, itu tetap Allah masukkan ke dalam syurga. Sebajing-bajingannya kita, semaksiat-maksiatnya kita, buat yang masih remaja sampai saya, itu walaupun kita maksiat tetap kita sholat. Oke? Oke Cai? Walaupun kita maksiat, sholat tetap. Karena kata Rasulullah, iringi maksiat dengan taat. Tapi jangan kebanyakan maksiat. Kalau bisa kita taat terus, kayak gitu. Tapi itu kenapa Rasulullah bilang seperti itu? Agar meningkatkan keimanan kita, agar kita selalu semangat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengampuni kita punya dosa. Kayak gitu. Oke coy? Sholat tetap, bahasa kasar itu STMT. Sholat terus maksiat jangan dicontoh gitu. Tetap walaupun kita maksiat, walaupun kita berdosa, kita nggak tahu di akhir nanti kita mati dalam keadaan apa. Ya kan? Betul. Jangan kita merasa sombong. Apalagi saya berdiri di sini bukan karena saya orang yang bukan karena saya orang yang mulia. Karena tadi Bapak Muji minta saya naik ke sini. Kalau kamu juga minta saya naik ke sini, saya nggak naik. Gitu. Bukan karena saya orang mulia. Dan jangan sampai kita merasa sombong kalau kita punya ilmu. Gitu. Kalau kita punya salah, buru-buru kita minta taubat. Selesainya maksiat lagi, terserah. Urusan belakangan. Yang penting ada taubatnya. Gitu. Oke? Gitu. Jadi jangan perkara kita melakukan maksiat, kita kendor. Kita ngomong gue banyak dosa coy, gue maksiat dulu. Allah gak bakal nih ampunin gue. Allah gak bakal terima tobat gua. Jangan. Kita harus yakin bahwa Allah Ghafurur
Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, kayak gitu. Jadi walaupun kita berdosa, walaupun kita maksiat, kita harus imbangi dengan taat kepada Allah. Gitu. Jadi selama nafas kita masih ada di elak-elakan, di barbar, selama masih di elak-elakan, kita tobat kepada Allah, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, itulah yang bikin Nabi Adam iri kepada kita. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu ketika melaksanakan maksiat, cuma perkara makan buah budi yang tadinya di surga diturunin sama Allah, diturunin ke bumi. Lah kita dosa banyak, ya enggak, maksiat banyak, yang muda-muda melawan sama orang tua, yang ibu-ibu melawan sama laki, yang laki-laki kurang ajar sama bini. Begitu ya Bu ya? Ya Pak ya? Ya gitu. Lah kita ketika kita melakukan dosa, tapi Allah jamin kita. Di Al-Quran dijelaskan bahwa semua umat Nabi akan masuk ke dalam surga selama masih ada iman di hatinya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama masih ada iman di hatinya, selama masih ada ketakwaan kepada Allah, kita mengakui Allah itu satu, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka insya Allah Allah ampuni kita punya dosa. Jangan takut, jangan sedih. Kalau kita banyak dosa, buat ibu-ibu kan banyak ya. Banyak tuh, maksudnya banyak di sini ya Bu ya. Ibu-ibu banyak, gitu. Ibu-ibu pada lawan sama lakinya. Di sini kan nggak ada ya Bu ya. Di sini kan nggak ada yang lawan sama lakinya Bu ya. Itu banyak kata ibu. Ngaku Ibu ya. Gitu. Di sini insya Allah ibu-ibunya insya Allah taat pada suami. Bener Bu? Bener? Laten sama lakinya bener Pak? Pak, bener nggak ibu-ibunya taat sama suaminya Pak? Bener? Insya Allah kayak gitu. Nah yang remaja juga kadang disuruh maknya beli cabai, agak mau. Mendingan main game, ya kan? Daripada disuruh tolong beliin garam, padahal jalan dari rumah ke warung cuma di depan-depanan. Tolong beliin garam, tak dulu mah tanggung lagi main ML, ya kan? Tolong beli garam, tak dulu mah lagi main ML, gitu. Jangankan main game, jangan disuruh buat beli garam, disuruh sekolah pun. Saya sedih nih, saya cerita sedikit. Zaman sekarang sekolah-sekolah masih dalam keadaan daring. Bener Bu? Sekolah masih daring. Saya kemarin ngajar di SMP 151. Saya ketemu sama murid kelas 1 SMP. Saya tanya sama anak itu, "Toh, kalau sekolah itu kan daring, online. Jam berapa absennya?" Jam setengah 6 Pak. Setengah 6. Oh, itu absennya siapa yang absenin? Mama. Siapa? Mama. Yang absenin siapa? Mama. Itu yang absen. Habis absen nanti ada tugas toh. Iya Pak. Yang ngerjain siapa? Siapa Bu? Mama. Ya. Siapa? Mama. Itu sekarang Pak. Absen, maknya yang absenin. Tugas siapa? Maknya yang absenin. Tugas Bapak ngapain Bu? Bu, ngapain? Hah? Kerja. Nah, tugas emaknya ngabsenin dan bikinin tugas. Saya tanya setengah 6, itu setengah 6 yang ngabsenin emaknya. Bangun jam berapa? Jam setengah 9 Pak. Masya Allah. Setengah 9 bangunnya. Setengah 9 bangunnya. Sholat subuh atau toh? Enggak Pak. Tuh, zaman sekarang pesen saya satu buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang punya anak kecil-kecil. Kita didik anak-anaknya supaya bangun untuk sholat subuh. Jangan kita ngerasa kasihan dia masih tidur, kasihan dia baru tidur. Ntar aja lah tunggu jam 6. Pas jam 6 emaknya ngabsenin, kan lupa tuh bangunin anaknya. Nah kalau bisa bangunin anak-anaknya untuk sholat subuh itu, karena dari situ aja absen jam setengah 6 emaknya juga. Ngerjain tugas siapa Bu? Emak. Kan gitu, emak dulu. Dia aja ngapain? Bobo.
Kalau kerja tugas ngapain kau nggak ngerjain? Iya. Tidur jam berapa? Jam 10. Ngapain kau? Main FF. Nah, bocah-bocah sekarang kayak. Kalau lagi waktu di sekolah, emaknya juga pokoknya lah. Makanya sedih sekarang di zaman sekarang. Untuk semuanya kita online. Makanya untuk pelajaran juga belum tentu anaknya itu menangkap pelajaran itu. Nah, balik lagi masalah Maulid Nabi. Dari kita mempunyai dosa-dosa, dari kita punya maksiat-maksiat yang kita jalani, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan takut dulu. Jangan takut kita punya dosa. Ustaz, dosa saya banyak. Ustaz, saya dulunya begini, saya dulunya begitu. Jangan takut. Allah udah janjiin kita umat Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surga Allah selama di dalam hatinya sebelum rohnya dibargar, dilengkapkan, itu masih ada iman dan takwa. Selama masih menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, insyaallah kita semua akan masuk surga Allah. Nah, itu tadi 4. Yang pertama tadi ketika Nabi Adam melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dimanapun dan apapun. Yang kedua, ketika umat Rasulullah SAW melakukan maksiat, Allah tetap kasih dia baju, tapi Nabi Adam ditelan jamin. Allah melepasin bajunya semua ke dalam bumi. Nah, yang ketiga tadi, ketika umat Rasulullah SAW melakukan dosa, itu tetap Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan antara suami dan istri, istri dan suami. Itu gak Allah pisahin, tapi Nabi Adam dipisahin. Gitu. Nah, yang terakhir kata Nabi Adam tadi, ketika umat Rasulullah SAW melakukan dosa sebesar apapun, mau dia membunuh, mau dia merampok, itu tetap Allah masukkan ke dalam surga. Beda dengan Nabi Adam, ketika dari surga itu dibuang ke bumi, cuma perkara satu, makan buah bumi. Itu mudah-mudahan dari acara Maulid ini, dari pelaksanaan Maulid ini, kita sama-sama mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita sesuai dengan cerita tadi Sayyid Alawi Al-Malki Al-Hasani ketika bertemu Rasulullah bilang, umat-umat yang ada di belakangku adalah umat yang mencintaiku dan aku pun mencintainya. Semoga kita yang Sayyid bilang itu adalah warga Indonesia, kaum muslimin yang ada di Indonesia, kita bangga. Karena di luar sana udah banyak yang ketika ada acara Maulid Nabi dibilang fitnah gitu, mulu dikasih dolar katanya, itu dolar nggak bagus kata mereka. Ketika melakukan Maulid itu nggak boleh, dosa, masuk neraka. Nggak ada, insya Allah ketika melaksanakan Maulid, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan Abu Janda ketika melakukan menyambut kelahiran Nabi pada saat itu, ketika di hari kelahiran Nabi Allah ingatkan siksaannya, maka kita yang selalu melaksanakan Maulid, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sedikit aja ya. Ini aja, mungkin udah pada lapar ibu-ibunya ya. Mungkin ibu-ibu udah lapar, bapak-bapak juga pengen mengutuk kopi biar santai gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim kepada Ahmad Fitrah, Pak Ustaz.